suara penuh beki betanya. Dek Yasin di mana, Dek? Video ini merekam seorang pemilik salon, Nur Lela, meminta seorang perempuan yang diduga tetangganya bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Video pun viral hingga membuat warga marah karena dinilai melakukan penistaan agama. Dua orang pelaku segera diamankan Polsek Malingping lalu dilimpahkan ke Polres Lebak. Warga yang tak puas sempat menggeruduk Polres Lebak meminta polisi melakukan tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk menindak tegas, jadi agar jangan sampai terulang kembali. Makanya kita datang ke sini itu untuk mengawal kasusnya agar kasus tersebut ditindak tegas dan tegas-tegasnya pokoknya. Hingga kini kedua pelaku masih dalam pemeriksaan dan polisi berharap agar warga tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar dan berharap tetap menjaga kondusivitas hingga mempercayakan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengambil langkah tegas terkait dugaan bayi yang tertukar. Pihak rumah sakit langsung menonaktifkan perawat yang dianggap lalai. Orang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak orang dibikeun ka batur coba. Terus belegug batur natenya. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menonaktifkan salah seorang perawatnya buntut kasus bayi nyaris dibawa orang lain. Perawat yang dinonaktifkan diduga lalai karena mengakibatkan seorang ibu hampir kehilangan bayinya. Menurut pihak rumah sakit, langkah penonaktifkan diambil untuk mempermudah proses investigasi internal. Jika hasil investigasi internal menunjukkan adanya kelalaian fatal, sanksi berat telah menanti perawat yang bersangkutan termasuk pemberhentian. Orang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Kutega anak orang dibikeun ka batur coba. Terus belegug batur natenya. Sebelumnya, ibu muda asal Marga Asih Kabupaten Bandung ini menumpahkan kekesalannya kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagaimana tidak, anak yang baru lahir tiba-tiba saja dibawa orang lain yang tidak dikenalnya. Beruntung si ibu mengenali selimut dan pakaian yang dikenakan anaknya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil bayinya dan protes kepada perawat rumah sakit. Video si ibu seketika viral. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pun mendapat kecaman. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menginvestigasi kasus ini hingga melakukan audit untuk memastikan SOP yang tepat. Kami mengimbau, kami mengharapkan agar lebih memperketat standar operasional prosedur layanan kesehatan, ya, termasuk di dalamnya layanan ibu dan anak. Jangan sampai masyarakat aya kahriwang. Pemirsa, dari kasus bayi yang tertukar, kita ke informasi selanjutnya. DPR meminta polisi menyelidiki tuntas kasus tewasnya siswa SMP akibat ledakan senapan rakitan saat ujian praktik sekolah. Iya, duka mendalam masih dirasakan orang tua korban yang tak menyangka anak kesayangannya terenggut dengan cara mengenaskan. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi proses pemakaman korban Muhammad Akil di TPU Suak Santai, Kecamatan Siak, Riau. Sejumlah siswa teman sekolah korban ikut mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Orang tua korban tak menyangka anak kesayangannya tewas akibat terkena ledakan senapan rakitannya saat ujian praktek sains di sekolah. Saat diperagakan, senapan rakitan tersebut tiba-tiba meledak dan menyebabkan korban luka parah di bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Dari almarhum dan kelompoknya mempresentasikan membuat karya semacam senjata, dan itu dipraktekkan. Apakah itu diperbolehkan praktik seperti itu, Mbak? Kalau diperbolehkan, tentu saja namanya senjata tidak diperbolehkan ada di sekolah. Polisi masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta dikejutkan dengan temuan mayat yang sudah mengering di dalam sebuah mobil. Polisi masih belum bisa memastikan penyebab kematian laki-laki yang diperkirakan berusia 30 tahun tersebut. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di dalam sebuah mobil yang terparkir di halaman gedung serbaguna. Mayat tersebut berada di kursi setir atau kemudi mobil sedan berwarna hijau. Saat ditemukan, kondisi jasad atau mayat itu telah mengering dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Tim Inafis Polresta Sleman dan Polsek setempat yang mendapatkan laporan warga langsung melakukan olah TKP. Selanjutnya, jenazah laki-laki di dalam mobil tersebut segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk keperluan visum. Sementara kami belum dapat, baru kami geser ke Bayangkara dulu. Kondisi jenazah? Udah kering. Ya perkiraannya sekitar 1 bulan. Kira-kira pembunuhan atau seperti apa? Sementara kami belum simpulkan karena masih dalam penyidikan. Tapi data awal dia pergi dari rumah, sering pergi dari rumah tanpa pamit. Sebelumnya beredar adanya unggahan di media sosial tentang orang hilang dengan inisial AAB yang meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil nomor polisi K1120MT seperti yang ditemukan di TKP. Namun polisi masih belum bersedia mengungkap kebenaran identitas mayat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Lansia korban penyiraman air panas di Kabupaten Pelalawan Riau akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih. Pelaku penyiraman air panas merupakan istri korban yang sempat kabur usai kejadian. Abdul Talib, 61 tahun, lansia yang tengah sakit stroke dan ditemukan tersiram air panas di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Riau, meninggal dunia setelah dirawat selama 12 hari di rumah sakit. Luka bakar hampir 70% diduga penyebab meninggalnya korban. Setelah dilakukan penyidikan dan memeriksa para saksi, polisi menetapkan istri korban sebagai tersangka penyiraman air panas. Peristiwa berawal saat pelaku tengah memasak air panas, namun korban yang tengah menderita sakit stroke tiba-tiba ribut. Dalam kondisi emosi, pelaku menyiramkan air panas mendidih kepada korban. Agar perbuatan pelaku tidak diketahui orang lain, korban dibawa pelaku ke belakang rumah dan pelaku kabur ke desa tetangga. Berdasarkan hasil penyelidikan, seluruh alat bukti mengerucut kepada istri almarhum. Dan untuk tersangka sudah mengakui. Bagaimana dia melakukannya, bukan? Untuk tersangka melakukannya dengan menyiramkan air panas yang baru mendidih di dalam ceret dari atas kepala sampai bagian paha almarhum pada saat almarhum sedang berbaring di rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, Satuan Polairut Polda Sulawesi Tenggara mengungkap praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi di tengah isu kenaikan harga BBM. Ya, sementara itu seorang pria warga Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ditangkap anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota karena diduga menimbun BBM bersubsidi. Personel Polairut Polda Sulawesi Tenggara mengejar sebuah kapal kayu yang mengangkut BBM ilegal di perairan desa Balobone, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Di kapal tersebut ditemukan 21 drum plastik berisi 5 ton BBM bersubsidi jenis minyak tanah. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM berawal dari kecurigaan petugas yang melihat kapal pelaku dengan muatan tak biasa. Kedua pelaku mengaku minyak tanah tersebut seharusnya didistribusikan ke Pulau Talaga, Kabupaten Buton Tengah sesuai dokumen resminya. Namun demi keuntungan besar, rencananya BBM tersebut akan dijual ke Pulau Maginti, Kabupaten Muna Barat dengan harga tinggi. Penyalahgunaan BBM dengan modus operandi yaitu BBM jenis minyak tanah yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, namun dialihkan ke Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan SK Gubernur Sultra.
Setelah melalui proses penyidikan, kasus penyalahgunaan BBM yang menyeret 2 tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buton. Adapun barang bukti yang kami terima yaitu pertama 21 drum berwarna biru ukuran 200 liter berisikan BBM jenis minyak tanah. Nah, di mana para tersangka ini sudah ditahan kurang lebih 20 hari sejak tanggal 7 April sampai dengan tanggal 26 April tahun 2006. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Sejumlah warga dan polisi mengevakuasi pria pingsan di dalam mobil usai mengantre BBM jenis Pertalite di SPBU Bayangkara, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pria berusia 56 tahun ini diduga pingsan akibat menghirup uap Pertalite yang bocor dalam kondisi kendaraan tertutup rapat. Di dalam mobil, polisi menemukan 8 galon kemasan 15 liter, 5 diantaranya berisi Pertalite. Dari hasil penyelidikan, pria ini diduga pelaku penimbun BBM bersubsidi jenis Pertalite. Selain itu, mobil pelaku juga telah dimodifikasi dengan dipasang pompa untuk memindahkan Pertalite dari tangki mobil ke dalam galon air mineral. Pelaku mengaku membeli BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina dengan batas maksimal 100 liter per hari untuk kemudian dijual kembali ke pom mini dan sejumlah toko di wilayah Sidoarjo. Pelaku yang telah melakukan aksinya sejak tahun 2025 ini mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000 per liternya. Dari pengembangan hasil penyelidikan, ternyata betul juga bahwa terduga tersangka ini dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dia setiap hari membeli BBM jenis Pertalite dengan kendaraan R4 itu melebihi kapasitas dengan maksud untuk ditimbun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Pejuang Hizbullah yang layani serangan Zionis dengan gempuran ke kawasan Israel Utara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Indo Today.